Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang menggenggam jiwa-jiwa manusia. Segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa peduli menurunkan rahmatnya kepada kita. Satu hal yang harus kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada yang lebih sayang kepada kita, tidak ada yang lebih memberikan segala-galanya dalam hidup kita, tidak ada yang lebih peduli kepada kita kecuali pencipta kita sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya untuk engkau, wahai manusia. Maka jangan pernah engkau hidup untuknya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah ciptakan langit dan bumi beserta semua fasilitas yang ada di dalamnya untuk engkau, wahai manusia. Jangan pernah engkau hidup untuknya. Hiduplah untuk Allah. Hiduplah untuk mengejar surga Allah yang paling tinggi. Hiduplah untuk mengagungkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Hiduplah untuk memperjuangkan sesuatu yang memang pantas untuk diperjuangkan. Karena sebagian manusia, mereka berjuang dalam hidupnya, namun yang mereka perjuangkan sesuatu yang tidak pantas untuk diperjuangkan. Maka berilmulah tentang agama Allah. Kenalilah halal dan haram. Kenalilah mana tauhid dan mana syirik. Kenalilah mana jalan menuju ke dalam surga dan mana jalan menuju ke dalam api neraka. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Akan datang sebuah hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah sempurnakan balasannya di hari akhirat dan tidak ada seorang pun yang dizolimi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat besar sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang harus selalu menjadi tolak ukur kebenaran dalam hidup kita.
Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum beriman salah seorang di antara kalian, wahai manusia, sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian, keinginan kalian, impian-impian kalian, cita-cita kalian menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita meremehkan sedikit pun dari sunnah Nabi, karena sunnah itu yang akan menyelamatkan kita besok di hari akhirat. Sunnah itu yang akan kelak memberikan rahmat kepada kita, memberikan tegukan-tegukan air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu yang nanti akan menghalangi orang-orang untuk meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak mau mengikutinya. Maka selalulah istiqamah di atas sunnah. Jalani apa yang Nabi perintahkan, tinggalkan semua yang Nabi larang, dan janganlah pernah menjadikan mayoritas manusia sebagai standar sebuah kebenaran. Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Di dalam surah Al-An'am, kalau seandainya kalian mengikuti mayoritas manusia, kalian akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat itu juga bersambung kepada para sahabat beliau, tentu kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai kelak datangnya hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan bahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah membahas bab yang berkaitan dengan syafaat. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab berapa jemaah? 18. Baik, bab yang ke-18 saya ambil sebagian penjelasannya dari Mulakhas Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, karena dari sekian banyak syarah kitab Tauhid, yang paling syarat dengan makna, artinya yang paling ringkas dan yang paling padat adalah apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan itu sangat cocok untuk dipelajari bagi orang-orang yang belum pernah sama sekali mempelajari kitab Tauhid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bab ke-18, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk bab hidayah, datangnya hidayah, dicabutnya hidayah, itu masuk pada bahasan tauhid. Ingat, karena bab-bab yang berkaitan dengan penyembahan kepada berhala, kemudian percaya kepada kalung, jimat, kemudian melakukan hal-hal yang mengadu nasib dengan makhluk, itu sudah selesai pembahasannya. Jadi seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, kalau kalian sudah mengerti dengan syirik, kalian sudah tahu ini dukun, ini tukang ramal, kalian sudah tahu dengan ini cincin yang bisa mendatangkan murka Allah, ini keyakinan-keyakinan syirik, maka belum selesai bahasan tauhid kalian. Seakan-akan begitu. Sampai kalian masuk pada bab-bab yang itu berkaitan dengan masalah hidayah, berharap hanya sama Allah, tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah. Akan datang bab-bab yang seperti itu. Sebelum saya mengangkat bab masalah hidayah ini, ambil satu contoh.
Bukankah tauhid itu yang rusak kalau setiap berjumpa dengan manusia selalu mengeluh? Setiap jumpa dengan manusia selalu mengeluh. Bukankah dulu Nabi Yakub ketika dia mengadu kepada Allah, dia mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah. Ini tauhid, jemaah. Orang yang datang ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit cerita tentang masalah hidupnya kepada makhluk, itu tauhid yang rusak. Orang sedikit-sedikit minta sama orang, berharap kepada manusia, ini tauhid yang rusak. Itu masuk pada bahasan tauhid. Datang penyakit tidak kunjung sembuh, kemudian tidak ridha dengan penyakit itu, ini tauhid yang rusak. Termasuk bab masalah hidayah. Merasa diri yang bisa memberikan hidayah, itu tauhid yang rusak. Merasa diri kita yang bisa memberikan hidayah sama orang, ini tauhid yang rusak. Makanya Allah mengatakan maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan dalam bahasan ini, hidayah Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk pada dalil yang pertama, dan selalu saya sebutkan bahwasanya bab-bab dalam kitab-kitabnya para ulama itu bukan sekedar judul. Seperti sekarang nih ibu baca nih, Nabi tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Judul-judul dalam bab-bab kitab para ulama itu sebenarnya adalah kesimpulan dari bab itu. Ingat, jadi bukan sembarang judul. Ya, setiap bab itu ada judulnya, itu adalah hasil rangkuman, ringkasan dari bab yang dibahas. Dari bab yang dibahas. Begitu semuanya. Buka kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, mungkin sebagian dalam hadis Arba'in An-Nawawi, bab itu menunjukkan kesimpulan dalam bahasan. Baik, dari judul bab ya, paling tidak ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Dari judulnya saja ulama sudah mengambil faedah, Pak. Sama seperti ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, terkadang dari satu kalimat para salaf kami bisa mengumpulkan ratusan faedah. Lihat hebatnya ulama itu. Ada satu kalimat disampaikan, dari satu kalimat ini mereka bisa mengeluarkan ratusan faedah. Nah, kita ambil paling tidak 3 pelajaran dari bab ini. Ada 3 faedah dari judul bab. Yang pertama adalah, kalau Rasul saja tak bisa memberikan hidayah, apalagi ente, itulah bahasanya. Ini saya pengen nembak para ustadz-ustadz yang benci sama sunnah ini. Dia merasa bisa memberikan hidayah. Oh, kalau ente percaya dengan orang-orang yang merasa dia keturunan Nabi, kemudian orang-orang tabaruk sama dia, sini dekat sama saya, nanti saya kasih hidayah. Nabi saja, orang yang paling dicintai Allah, gak bisa memberi hidayah. Satu, ini faedah pertama. Berarti apa? Orang selain Nabi apa lagi? Faedah kedua, kecintaan kita kepada seseorang, tidak akan bisa membuat kita
memberikan hidayah kepadanya. Kita mau cinta gimana pun sama seseorang, kita nggak bisa kasih hidayah sama dia, kecuali atas kehendak Allah. Maka jangan pernah merasa gagal kalau sudah berjuang. Ingat, karena syaitan akan meniup-niup. Kamu ustadz tapi anakmu preman. Masya Allah. Berhenti aja kamu jadi ustadz. Masya Allah. Kamu wanita bercadar tapi suamimu nggak sholat. Berhenti aja kamu pakai cadar. Ya atau tidak? Itu syaitan akan tiup-tiup. Jadi maksud saya, kalau kita sudah berjuang menjelaskan agama dengan cara-cara yang hikmah, orang yang kita cinta tidak dapat hidayah, jangan merasa gagal. Jangan merasa gagal. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mendakwahkan pamannya Abu Talib sampai detik-detik kematian, tapi juga tidak berhasil. Ini faedah kedua. Faedah yang ketiga, Allah tahu siapa yang pantas dapat hidayah dan siapa yang tidak, sementara manusia tidak mengetahui. Karena ada kalimat kehendak Allah. Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak, sementara manusia tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang tidak pantas kita ucapkan. Mungkin karena kita saking cinta kepada seseorang. Ustadz, kok dia nggak dapat hidayah ya? Ustadz, kok ayah saya nggak dapat hidayah Ustadz? Saya udah dakwahkan, saya sudah sampaikan, padahal ayah saya ini rajin ke masjid. Tapi kenapa dia nggak bisa tinggalkan kesyirikan? Kenapa Allah nggak kasih dia hidayah? Lihat, Allah tahu siapa yang pantas, siapa yang tidak pantas. Maka kalau kita lihat ada orang yang kita cinta dan kita lihat dia selalu dalam kebaikan, namun ternyata dia nggak mendapatkan hidayah sunnah sampai dia wafat, Allah tidak pernah salah, tidak memberikan hidayah kepada dia. Karena Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar jujur dalam beramal dan siapa orang-orang yang hanya casing. Allah tahu. Ada yang casing di depan manusia, Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab, beliau tidak pernah mau mengambil persaksian dari seseorang yang hanya dia kenal di masjid. Nggak mau Umar. Kata salah seorang sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini orang baik. Dan gelar Amirul Mukminin itu pertama kali diberikan kepada Umar. Jadi orang pertama yang disebut dengan Amirul Mukminin itu Umar. Orang pertama yang melakukan hukum cambuk itu Umar. Orang pertama yang pernah membunuh para dukun itu Umar. Jadi Umar ini banyak keutamaannya. Dan dari sekian banyak sahabat, orang yang paling banyak pendapatnya sesuai dengan wahyu itu Umar, Pak. Banyak masalah hijab, tawanan Badar, masalah maqam Ibrahim, itu semua dari Umar. Dan Allah setujui pendapatnya Umar. Tentang Umar protes kepada Nabi, Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Umar, ini munafik ya Rasul, jangan solatin. Tapi Nabi tetap solatkan dia karena kasih sayang Nabi ketika itu. Tapi Allah turunkan ayat menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah istri juga demikian. Ya Rasulullah, istrimu dilihat oleh orang yang baik dan orang yang tidak baik. Lebih baik kalau mereka semua memakai cadar. Turun ayat masalah cadar dan hijab kepada istri-istri Nabi dan wanita-wanita mukminah. Tapi intinya adalah, Umar pernah berjumpa dengan salah seorang
Orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini orang baik. Jadi dia bersaksi. Apa kata Umar? Dari mana engkau tahu dia orang baik? Dia bilang, saya jumpa dia di masjid. Wah, di masjid, Pak. Di masjid semua sujud dan ruku, Masya Allah. Kata Umar, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah safar sama dia? Pernah safar enggak? Kata dia, enggak pernah. Tanya kedua, apakah engkau pernah bermuamalah harta dengan dia? Dia bilang, enggak. Kalau begitu, engkau belum mengenal dia sebenarnya. Ini dua, Bu. Jadi Bu, kalau punya sahabat, Bu, dua ini tandanya. Baru kita bisa mempersaksikan dia benar-benar orang baik. Kenapa dalam safar? Karena dalam safar terlihat orang itu sabar atau tidak. Oh, kelihatan, Pak. Jemaah-jemaah saya yang di masjid, kalau ketemu, Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. Kalau udah umroh, kelihatan. Oh, pemarah rupanya, Masya Allah. Kelihatan. Ngantri nggak sabar, Masya Allah. Sabar Pak, sabar. Kelihatan, iya Ustadz, iya. Kelihatan Pak. Karena dalam kondisi safar, semua kenikmatan kita nggak seperti biasa. Kita nggak di rumah, otomatis makan tidak seperti biasa. Kemudian juga tidur mungkin tidak senyenyak biasanya. Karena kata Nabi, safarun qita'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Kelihatan tuh aslinya, Pak. Yang kedua, dalam masalah apa? Masalah dolar. Masalah uang. Ustadz itu baik dia. Oh, belum tentu. Kasih dulu dia duit. Bukan kasih, maksudnya muamalah duit dulu sama dia. Kalau dia amanah, kelihatan dia orang jujur. Tapi kalau sudah dia bermuamalah dengan harta bermasalah, nah itu menunjukkan hakikat seseorang. Masalah harta, masalah uang. Makanya oleh karena itu, terkadang kita tidak tahu hakikat seseorang itu, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Allah yang tahu dengan kebaikan seseorang. Baik, kita mulai dari firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Lihat, Nabi diingatkan, Muhammad, memang wahyu turun kepadamu. Memang engkau orang yang paling aku cinta. Memang engkau orang yang memegang kunci surga. Memang engkau orang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Makanya Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah Islam, muliakanlah Islam dari dua orang, mana yang lebih engkau cintai? Kata para ulama, Nabi sebenarnya berharap kedua-duanya dapat hidayah. Siapa dua orang ini? Umar dan Abu Jahal. Namun Allah memilih Allah memilih Umar bin Khattab. Berarti Nabi berharap keduanya dapat hidayah sebenarnya. Namun Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya ya, sehebat apapun seorang ibadahnya, walau dia seorang nabi, tidak bisa memberi hidayah. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, semuanya. Semua hamba, semua manusia tidak bisa memberi hidayah. Nanti kita akan jelaskan ya, hidayah itu terbagi beberapa macam. Contoh dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak bisa menghalangi anaknya untuk saling membunuh. Akhirnya mereka saling membunuh, dibunuh.
Kemudian lihat Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anak-anaknya. Dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Lihat, alangkah sabarnya Nuh itu. Maka kita ini ingat ya, kalau kita diuji dengan anak-anak yang belum dapat hidayah, diuji dengan istri yang setiap hari ngomel, diuji dengan suami yang sedikit-sedikit marah. Ingat, udah berapa lama saya ngajarkan dia agama? Nabi Nuh saja itu manusia terbaik di masa itu. Dakwahnya 950 tahun, istri dan anak-anak yang gak masuk Islam. Makanya Nabi Nuh pernah dia meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Allah tegur Nabi Nuh, sehingga Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh minta supaya anaknya diberikan hidayah, diselamatkan. Allah turunkan, wahai Nuh, innahum amalun ghairu salih. Lihat, di sini Allah menggunakan kalimat istri dan anak-anak itu amal. Ya. Kita lihat ayatnya coba. Innahum amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Itu dalam surat Hud ayat 46. Hud ayat 46. Disebutkan, wahai Nuh, anakmu dan istrimu yang tidak beriman, amalun ghairu salih, mereka amalmu yang tidak soleh. Lihat, apa maksudnya? Anak-anak dan istri, Pak, kalau mereka soleh, Allah sebut dengan amal kita itu. Kalau mereka tidak soleh, Allah mengatakan apa? Amalun ghairu salih. Artinya kalau istri dan anak-anak dia tidak beriman sama Allah, mereka nggak bisa menjadi amal kita, nggak bermanfaat, nggak berguna. Istri yang keluar dari agama Islam, apalagi melakukan kesyirikan, anak-anak yang jauh dari Allah, itu nggak berguna. Kemudian Allah mengatakan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Wahai Nuh, engkau jangan minta sesuatu kepadaku yang engkau nggak punya ilmunya. Jadi sebagian ulama tafsir mengatakan, Nuh merasa dia sudah berjuang. Ya Allah, 950 tahun saya dakwah. Saya seorang rasul, saya seorang nabi. Saya orang yang diturunkan wahyu. Kenapa anak dan istri saya nggak masuk Islam gitu loh. Ini seakan-akan dia protes sama Allah. Allah tegur langsung, wahai Nuh, engkau jangan minta sesuatu yang kamu tuh nggak tahu ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku nasihati kamu, kata Allah, supaya kamu tidak jadi orang-orang bodoh. Subhanallah. Sebagian para ahli sejarah ya, disebutkan ketika turun teguran itu, Nuh tidak pernah lagi berani memandang ke atas langit. Walau sini sebagian dibicarakan sanadnya, tapi disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, Nuh tidak lagi berani memandang ke atas langit selama 40 tahun. Subhanallah. Ketika dia merasa, kok anak saya nggak dapat hidayah, Allah tegurnya seperti itu. Nah, sama kayak kehidupan kita doa ya Allah, terus kita putus asa. Terus kita mengatakan, Allah ini gimana sih? Kok nggak dikasih hidayah suami saya? Itu sama kayak teguran Allah kepada Nuh. Nah, itu aja Nabi Nuh nggak bisa berhasil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya apa? Pembuat patung. Di sini juga dalil, tidaklah mustahil kalau orang tua itu ahli maksiat, namun anak-anaknya orang soleh. Itu nggak mustahil, Pak. Antum kok bisa jadi soleh? Bapak antum kan bandar judi kan? Nah, misalnya.
Kok bisa soleh ente? Jangan heran Pak, udah ada orang-orang terdahulu seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Nah di sini juga pelajaran, karena sebagian orang pernah datang sama saya, Ustadz, saya ini Ustadz bukan dari anak yang halal, kata dia. Jadi dia dari ayah ibu, kemudian dari seorang suami istri berzina, kemudian hamil. Berarti ini anak haram ya, dalam bahasa masyarakat anak haram. Ibunya hamil duluan sebelum nikah. Dan dia malu, orang-orang tahu semua dengan itu. Ada yang bilang, oh kalau anak haram ini nanti hidup kamu susah loh, ini berantakan, kamu kena efek zina bapak kamu. Nanya sama saya dia, Ustaz, apakah itu benar Ustaz? Saya bilang enggak. Walaupun bapak antum dulu berzina, tapi antum punya masa depan sendiri. Bapak antum punya takdir yang sendiri, antum punya takdir sendiri. Sama seperti orang-orang terdahulu. Walaupun bapaknya Ibrahim adalah pembuat patung, tapi anaknya seorang nabi, Pak. Dan bukan nabi sembarangan lagi, Nabi Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Menunjukkan kalau ada anak terlahir dari bapak yang berantakan, anak itu bisa menjadi anak terbaik. Mungkin di kampungnya, di daerahnya, di negerinya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Makanya ini sebuah pelajaran ya. Jangan kita menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri kita kalau kita tidak mendapatkan hidayah. Oh gimana saya dapat hidayah Ustadz? Saya terlahir dari keluarga yang seperti ini. Jangan ya. Walaupun memang andil keluarga itu ada efek dari anak-anak, untuk anak itu ada efeknya. Tapi hukum asalnya hidayah itu masing-masing. Kemudian lihat lagi Nabi Muhammad, Nabi Lut juga demikian, Nabi Muhammad juga demikian. Sebagian besar dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir, tidak beriman. Abu Talib juga tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya juga sebagiannya tidak beriman. Abu Lahab, Hamzah beriman. Jadi maksud saya, jangan kita ini jadi putus asa hanya gara-gara ada orang-orang yang kita cinta belum mendapatkan hidayah. Allah mengatakan, walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, di sini pelajaran Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu Allah yang memberikan hidayah, maka jangan pernah kita malu kalau seandainya ada beberapa orang di keluarga kita terkenal keburukannya. Contoh gini. Orang kan sering bilang gini. Misalnya bapak seorang ketua masjid misalnya, atau bapaknya pengurus masjid, ibunya punya MT-nya ada 15 gitu, Masya Allah. Jadi pokoknya dia pengurus masjid lah, Masya Allah, semangat belajar agama. Ini contoh aja. Tapi ternyata ya, ada anaknya satu kena narkoba. Anak pertama kena narkoba. Anak yang kedua hamil sebelum nikah. Anak yang ketiga selingkuh. Rusak semua tiga-tiganya. Terus dia mengatakan, nanti ibu malu di masyarakat. Ini sebenarnya kalimat ya, akan melemahkan diri kita. Kita memang mungkin malu, tapi jangan malu karena apa? Bukan karena malu ucapan manusia. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngasih hidayah. Saya pernah ditanya hal seperti ini. Saya bilang, jangankan antum, ada orang yang lebih mulia daripada antum, orang yang lebih soleh daripada antum, orang yang sholatnya lebih panjang daripada antum. Mereka diuji dengan keluarga-keluarga yang berantakan. Jadi jangan sampai kita ini nggak terima dengan apa yang Allah takdirkan, gitu loh. Maksud saya bahasannya di situ. Akhirnya mulai lemah dalam ibadah. Percuma saya sholat, percuma saya tahajud, anak saya nggak berubah Ustadz. Itu maksud saya, Pak. Kita ini masing-masing. Kalau seandainya ibu rajin ke majelis ilmu, ibu sudah berdakwah kepada anak-anak, kepada suami, tapi mereka jauh dari agama,
kita sudah menyampaikan, Pak. Masing-masing. Adapun kalau orang membicarakan, kamu suami kamu gimana tuh? Kamu ke majelis taklim rajin, suami kamu dugem terus, gimana tuh? Misalnya gitu ya. Ini contoh ekstrimnya dulu. Ya. Misal begitu, Pak. Kita jangan malu menjelaskan dengan ilmu. Mas, mohon maaf, Mas. Ada istri-istri yang lebih hebat daripada saya, lebih solehah daripada saya. Saya solehah juga sebenarnya gitu. Tapi ada yang lebih hebat daripada saya, tapi suaminya juga nggak dapat hidayah. Hidayah milik Allah. Jelaskan dengan ilmu. Karena begini, Bu, ada sebagian orang tua ya, ketika dia dapatkan cobaan seperti itu, dia minder ketemu orang. Takut ditanya-tanya. Saya dengar anak kamu hamil ya? Nggak mau dia. Akhirnya dia nggak mau belajar ilmu lagi, nggak mau ketemu sama teman-temannya, takut ditanya sesuatu yang seperti ini. Iya atau tidak? Iya. Akhirnya malas ketemu orang, nanti orang menghakimi dia. Nggak usah malas. Saya bilang ke keluarga saya, ada ayah saya, ibu, kakak, saya bilang, kalau semua di antara kalian ini ada yang melakukan dosa besar, kemudian orang tahu itu adalah abang dari ustadz ini, adik dari ustadz ini, saya tidak akan malu, saya bilang. Kalian yang akan rugi. Kita akan tetap mulia kalau kita berusaha memuliakan diri kepada Allah. Ingat itu ya. Nama baik bapak ibu tidak akan hancur hanya gara anak-anaknya melakukan maksiat. Enggak. Enggak akan hancur nama baik kita. Kalau kita punya nama baik gitu. Enggak akan hancur, Pak. Karena kullu nafsin bima kasabat rohina. Nama Nabi Nuh harum sampai hari kiamat. Walau anak istrinya kafir. Ibrahim namanya harum sampai hari kiamat. Walau bapaknya pembuat patung. Tapi dengan syarat kita sudah berusaha. Itu pertanyaannya. Sudahkah saya berusaha menjelaskan agama ini kepada orang-orang yang saya cinta? Itu yang menjadi tugas kita. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah sebutkan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita ambil beberapa penggalan sebagai faedah. Dan Allah lah orang yang paling tahu siapa orang-orang yang berhak menerima petunjuk. Baik, hidayah, Bapak Ibu sekalian, itu terbagi secara umum terbagi menjadi dua. Walau ada yang mengatakan 6, tapi saya ringkaskan menjadi 2 saja. Hidayah terbagi menjadi 2. Ada hidayatut taufiq. Hidayatut at-taufiq. Dan ada hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul taufik ini adalah hidayah meminta taufik kepada Allah, dan kita butuh dengan ini sampai kita wafat. Kita minta terus hidayatul taufik kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah di atas jalan yang lurus. Hidayah apa maksudnya? Hidayatul taufik. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, kata Mujahid rahimahullah, siratal mustaqim maksudnya adalah Islam. Berarti kalau kita baca, ya Allah berikanlah aku hidayah ihdinas siratal mustaqim di atas Islam. Jadikan aku muslim sampai aku mati. Itu maksudnya. Makna yang kedua kata Mujahid, yaitu adalah Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah hidupku di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu makna yang kedua. Jadikan aku sampai aku wafat orang-orang yang berhukum mematuhi aturan-aturan Al-Quran. Makna yang ketiga itu adalah sunnah. Kita minta kepada Allah sampai akhir hayat kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat,
Abu Bakrin wa Umar. Ini yang keempat, tafsir yang sangat bagus sekali, yaitu jalannya Abu Bakar dan Umar. Lengkap semua, Pak. Jadi waktu kita sholat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita ingat. Saya ingin Islam sampai saya mati. Berikan saya nikmat sunnah sampai saya mati. Berikan saya hidayah Al-Quran sampai saya mati. Tunjukkan kepada saya jalannya Abu Bakar dan Umar sampai saya mati. Itu yang kita minta sebenarnya dalam setiap sholat. Itu hidayatu taufik. Baik, hidayatu taufik ini dia murni datang dari Allah. Terkadang tanpa penjelasan dia dapat hidayah ini sampai dia wafat. Artinya Allah ingin memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Ada orang tiba-tiba dapat hidayah, itu hidayah itu taufik. Nah yang kedua, tapi sedikit orang yang seperti ini, Pak ya. Tidak banyak orang yang langsung mendapatkan hidayah. Namun kebanyakan orang dapat hidayah, jenis hidayah yang kedua. Hidayatul irsyad wal bayan. Seorang mendapatkan hidayah, penjelasan dan petunjuk. Irsyad adalah petunjuk, ya. Bayan adalah penjelasan. Nah rata-rata kita tuh dapat hidayah karena ini, karena mendengar penjelasan, duduk di majelis ilmu, dapat kita hidayah. Makanya yang harus kita perjuangkan kepada orang-orang yang kita cinta, hidayah yang kedua. Ini yang bisa kita lakukan. Menjelaskan agama, menjelaskan ini tauhid, ini syirik. Sampai masih ada sebagian orang di masa sekarang, mereka benar-benar masih menggantungkan dirinya kepada makhluk. Macam-macam, Pak. Kemarin terakhir saya ada yang ngasih tahu, Ustadz, tetangga saya bilang, Ustadz, kalau lihat burung Garuda di atas atap, tandanya mau digosipin sama tetangga. Apa ini? Subhanallah, lihat. Jadi dia sampai takut ada burung Garuda di atas rumahnya. Kalau ada burung Garuda, ada burung apalah misalnya, oh mau digosipin tetangga nih. Macam-macam orang dengan hal-hal kayak gini nih. Jadi maksud saya, ya, masih banyak saudara-saudari kita membawa keyakinan kayak gini. Mereka juga sholat masalahnya, Pak. Sholat masih, zikir juga iya, tapi hati mereka rapuh. Tauhidnya ini rusak. Nanti sampai pada tahapan mereka benar-benar tidak mau mentaati aturan-aturan agama. Itu karena rusaknya tauhid, rusaknya keyakinan. Dia nggak yakin kalau hidup di atas agama pasti bahagia, nggak yakin dia. Dia nggak yakin kalau dapat hidayah, hidup tenang, nyaman, walau nggak punya harta. Dia nggak yakin orang-orang kayak gitu, Pak. Kemana ada yang tanya sama saya, Ustadz, sekarang ini Ustadz banyak orang bercerai gara-gara faktor ekonomi. Saya bilang salah antum, bukan faktor ekonomi. Bukan, Pak. Orang ini banyak bercerai bukan faktor ekonomi, wallah bukan. Karena kita tahu ada orang yang menikah 30 tahun, ngontrak, makan apa adanya, kendaraannya, Masya Allah, apa adanya. Tapi mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak juga yang bergelimang dengan harta, pisah, cerai, berantakan rumah tangganya. Cerai yang saya maksud bukan cerai karena uzur syar'i, ya, tapi murni bercerai karena jauh dari Allah. Jadi pondasi sebenarnya yang harus dikuatkan. Pondasi, Pak. Bukan gara-gara karena suami miskin akhirnya cerai, atau karena ekonomi sedang turun akhirnya cerai. Bukan, pondasi agama. Kita lihat ummahatul mukminin. Apa kata Aisyah? Marra hilalun, thumma hilalun, falam yuqad an-nar fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Aisyah langsung. Berlalu hilal 1 bulan, berlalu hilal 2 bulan, belum ada api yang dinyalakan di dapur rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa dimasak. Makanya Nabi
beliau pernah mendiamkan istri-istrinya 1 bulan untuk mengingatkan istri-istrinya, Pak. Bahkan ayat turun menegur istri-istri Nabi. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alain." Waktu itu sebagian istri Nabi minta tambahan pendapatan. Tambah dong Rasulullah, kurang nih, kan gitu. Tapi kita yakin, Pak, istri Nabi minta tentu dengan cara yang sopan, dengan cara yang hikmah, itu pun ditegur Allah. Apa bunyi ayatnya? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'akun wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, kalau mereka menginginkan dunia dalam pernikahan itu, maka panggil semuanya. Panggil semuanya. Umatti'akunna, berikan dunia itu kepada mereka. Kalau mereka minta harta, kasih harta sama mereka. Setelah itu, ceraikan semuanya. Lihat bahasa Al-Quran, Pak. Ini menunjukkan rumah tangga rusak bukan gara-gara ekonomi. Aisyah bertahan 2 bulan tidak masak, tapi pondasi hidayah yang rusak dalam rumah tangga itu. Nah, sekarang rumah tangga kaum muslimin dan muslimat ini di masa-masa sekarang sangat rentan dari kerusakan. Kalau mereka jauh dari agama, rusak. Itu tinggal nunggu waktu. Kalau Bapak Ibu lihat, ada suami istri terasa bahagia, suaminya Masya Allah penghasilannya besar, istrinya juga penghasilannya besar, tapi sama-sama tidak sholat, jauh dari ilmu, jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh. Tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu. Kalau mereka tidak berubah, selesai. Pasti akan datang sebuah masalah di rumah tangga itu, seperti bom waktu, Pak. Tapi kalau mereka orang-orang soleh, baik dia kaya atau miskin, tetap mereka bahagia, Pak. Tetap bahagia. Maka saya katakan hidayah ini yang kita butuhkan, ya. Baik, kemudian kita lihat riwayat dari Imam Al-Bukhari. Ini yang sudah riwayat yang sudah masyhur. Disebutkan dari Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, ketika Abu Talib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah. Dan pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisi Abu Talib. Ini penggalan ini ada faedah besar. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilarang oleh Allah untuk mendatangi orang-orang kafir yang meninggal atau mengunjungi orang sakit dan dia kafir, selama dia bukan kafir harbi. Ingat, karena Abu Talib bukan kafir harbi. Abu Talib gak pernah ingin memusuhi Nabi, gak pernah. Maka kata para ulama akidah, kalau kita menjenguk teman kita yang sakit, dia orang kafir tapi kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, boleh kita jenguk. Atau misalnya kerabat kita ada yang meninggal, kita boleh datang ke rumahnya, sekedar datang, bukan mengikuti acaranya. Jangan antum duduk pula ngikutin acaranya, masukkan ke peti, jangan. Sekedar datang takziah. Kemudian lihat, ya, di sisinya Abu Jahal siapa? Abu Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini Abu Jahal, Abu Talib kan mau meninggal dunia. Pengalaman kita, kalau kita hidup, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, biasanya yang ada di sebelahnya itu sahabat-sahabat dekatnya atau keluarganya. Biasanya seperti itu kan? Di sini menunjukkan Abu Jahal, walau Abu Talib paman Nabi ini, walaupun dia cinta sama Nabi, dia tidak meninggalkan sahabat-sahabat lamanya. Di situ jadi masalah besar untuk dia. Kalau bahasa kita sekarang, grup sunnah masuk juga, tapi grup-grup maksiat juga ada. Ya itu tuh, Pak. Ini potensi besar matinya su'ul khatimah. Abu Talib udah mau meninggal ini, di sebelahnya Nabi, sebelahnya
Abu Jahal. Menunjukkan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini sahabat dekat, kerabatnya, orang yang juga dia cinta. Buktinya ada di sebelah. Karena kalau bukan sahabatnya, udah mati-mati aja lah sana kan gitu kan. Tapi kan sahabatnya, datang dia. Nah lihat, yang satu Rasul, yang satu orang kafir. Kedua-duanya memperjuangkan keyakinan. Ingat. Jadi ada orang-orang kafir, memang dia memperjuangkan keyakinan dia. Sehingga Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi. Lihat, Nabi pakai bahasa kasih sayang di sini. Wahai pamanku. Kalau bahasa kita, bahasa Jawanya apa? Paman apa, Bu? Paman, Bu? Hah? Paman apa, Bu? Wahai pak lekku. Biar ibu kerasa, dakwah ini kerasa ke keluarga. Wahai oomku. Bahasa Kalimantan apa sini? Itulah bahasa-bahasa kekeluargaan dipakai. Dipakai bahasa nasab. Nabi nggak panggil nama loh. Wahai Abu Talib, enggak. Wahai pamanku, walaupun engkau kafir, kan gitu. Kemudian kata Nabi, qul la ilaha illallah. Langsung ya. Tidak banyak Nabi bicara, tidak banyak basa-basi, karena udah sakaratul maut ini, udah mau meninggal. Nabi mengatakan, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu di hadapan Allah. Nabi suruh dia mengucapkannya. Tapi lihat ya. Karena di sebelahnya ada Abu Jahal. Abu Jahal juga mempertahankan keyakinannya. Tapi Abu Jahal memakai cara yang juga dipakai oleh Nabi. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu amillati Abdul Muttalib. Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya. Kalau Nabi tadi panggil wahai pamanku, ini bahasa nasab. Abu Jahal juga nggak mau ketinggalan dia tetap semangat juga. Dia bilang apa? Apakah engkau mau meninggalkan agama bapakmu? Lihat di sini kata para ulama akidah. Abu Jahal dia tidak mengatakan jangan masuk Islam, jangan ikuti Muhammad penipu. Dia nggak bilang gitu, Pak. Tapi dia bawa hatinya Abu Jahal untuk mengingat bapaknya, perasaan. Lihat, hati-hati dengan perasaan, Pak. Ibaratnya sekarang nih, wahai Pak Lekku, masuk Islam lah. Datang sahabatnya, kerabatnya. Apakah kamu mau meninggalkan agama ibumu yang kamu cintai? Ibumu agamanya bukan itu. Lihat, apa enggak orang terpengaruh, Pak? Beda hal kalau Abu Jahal, dia mengatakan, oh Muhammad itu penipu, jangan ikuti saya aja. Mungkin Abu Talib misalnya akan berubah pikiran. Tapi semua sudah kehendak Allah. Jadi maksud saya, ternyata dalam menyesatkan manusia pun butuh strategi gitu, Pak. Orang menyesatkan manusia butuh strategi, apalagi kita memberikan hidayah. Nggak bisa main langsung tancap, main gas, nggak bisa. Yang ada nanti putus silaturahmi, harus ada cara-cara yang kita bangun. Nggak setiap kemungkaran kita lihat langsung main sikat, nggak begitu. Karena tujuan kita berdakwah orang itu mendapatkan hidayah, tujuannya itu. Walaupun nggak mesti saat itu. Mungkin setahun depan dia dapat hidayah. Dan ketika dibawa nama bapaknya, mulailah orang mengingat kenangan-kenangan dengan bapaknya, Pak. Oh, masa saya tinggalkan agama bapak saya? Bapak saya agamanya ini, dan seterusnya lah. Kemudian pada akhirnya Abu Talib menolak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditolak sama dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Lihat, Abu Talib udah nggak mau mengucapkan dan sudah meninggal, tapi Nabi masih berharap
saya akan minta kepada Allah supaya engkau diampuni. Lihat bagaimana Nabi itu sayang kepada umatnya, Pak. Jadi jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai kita ini, kalau lihat ada keluarga kita yang sedang melakukan syirik, jauh dari agama, malah kita membenci. Udahlah terserah kamu lah, kalau nggak mau dengar sesat aja sampai mati gitu. Jangan ikhwan. Kadang-kadang kita emosi, iya nggak Pak? Kadang-kadang kita emosi, Pak. Udah diingatkan nggak mau, ya udah. Jangan. Nabi lihat nih. Nabi, dia sudah lihat surga. Tapi dia punya kesabaran, Pak. Sama seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, sama. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum." Wahai Muhammad, kalaupun engkau meminta ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ini, 70 kali, kata Allah, walaupun 70 kali engkau minta ampun untuknya, aku tidak akan ampuni. Apa kata Nabi, Pak, mengomentari ayat ini? Kalau lebih daripada 70 kali Allah mengampuninya, aku akan lakukan. Allahu Akbar, Pak. Akhlak Rasul SAW. Seandainya lebih daripada 70 kali ternyata bisa diampuni, aku lakukan, kata Nabi. Sama kayak kisah ini. Nabi minta kepada Allah agar pamannya diampuni. Kemudian Allah turunkan ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah 113. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Lihat bahasa Allah itu tidak pantas. Lihat. Tidak layak seorang nabi serta orang-orang beriman, berarti termasuk kita. Tidak pantas seorang nabi serta orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ayat 113. Afwan, At-Taubah 113 ya. Afwan. Di sini tulis Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu saya kira tadi Al-Baqarah. Al-Bara'ah ini At-Taubah ya. Jadi nama lain dari At-Taubah adalah Al-Bara'ah 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nah, setelah itu Nabi kemudian tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali agar diringankan. Itu yang diminta oleh Nabi SAW. Abu Thalib tetap dalam neraka, tetapi diringankan siksa untuknya. Di nerakanya tetap, selama-lamanya tetap, tapi dia yang paling ringan. Paling ringannya bagaimana? Pakai sendal, kepalanya hancur. Kata para ulama, yang dibakar hanya bagian kaki. Sementara penduduk neraka yang lain semua dibakar. Tangan dibakar, jantung dibakar, wajah diseret. Abu Thalib tidak, hanya kakinya aja. Hanya kakinya saja. Tapi apa kata Imam Ibnul Qayyim? Walaupun seperti itu siksanya ringan, tapi tetaplah menjadi berat karena ada kalimat khalidina fiha abada. Ini yang kata para ulama, seberat-beratnya siksa neraka itu lebih berat lagi kalimat keabadian di dalamnya, selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah bukan karena selama-lamanya ahli tauhid di surga, Pak, mungkin kita nggak akan terlalu berjuang. Tapi karena tauhid ini yang membuat kita kekal di surga, atau syirik yang membuat kita kekal di neraka, maka kita perjuangkan. Berapa lama perjuangan kita, Pak? Paling 70 tahun, paling 80 tahun. Tapi untuk keabadian. Disebutkan kepada penduduk surga besok, ya ahlal jannah khuludun fala maut, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada kematian.
maka tidak ada sesuatu yang harus kita perjuangkan lebih daripada keabadian kita besok di hari akhirat. Baik, ditutup dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 57. Diulang kembali oleh Al-Qasas tadi 57-nya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tak sanggup memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini sama seperti dalil yang pertama ya. 56 dan 57 berarti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kandungan bab, tapi saya baca sebagian saja karena sudah kita jabarkan tadi. Disebutkan di antaranya hadis di atas, poin yang 11, kalau ada yang bawa buku yang warna putih. Hadis di atas mengandung bukti bahwa amal seseorang itu dianggap adalah di akhir hidupnya. Sebab jika Abu Talib mau mengucapkan kalimat tauhid, maka pasti akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Itu pelajaran paling besar, Pak. Berarti amal itu tergantung akhirnya. Dan disebutkan kalau seandainya Abu Talib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah misalnya, itu akan bermanfaat untuknya. Walaupun dia selama ini kafir, kalau di akhir hayatnya dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah, itu akan berguna baginya di hadapan Allah. Yaitu diantara faedah yang juga harus kita ketahui bahwasanya kalau ada saudara-saudari kita mau meninggal dunia, maka perjuangkan kalimat ini. Terutama kalau dia kafir. Kalau dia kafir, dia pelaku kesyirikan, kunjungi, talkinkan sama dia. Tapi lihat, kalau orang tidak melakukan sunnah, dia akan melakukan amalan yang tidak ada gunanya di hadapan Allah, bahkan mengganggu orang yang akan mati ini. Contoh, sebagian orang ya, ada orang yang mau meninggal dunia, yang dibacakan kepada dia malah apa? Yasin, Pak. Yasin yang dibaca. Andaikan orang ini adalah pelaku kesyirikan, dia hidup dulu, dengan dibacakan Yasin itu tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Tapi dengan ditanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apalagi dia orang kafir misalnya. Oh ini Yasin, siapa tahu kalau saya baca Yasin dapat hidayah masuk Islam. Lihat, kalau orang keluar dari sunnah, Pak, dia akan kehilangan bahkan efeknya ke orang lain. Kehilangan keutamaan tauhid. Jadi kita kalau mentalkinkan orang jangan lama-lama. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau kita ingin mentalkinkan la ilaha illallah, kemudian dia sudah mengucapkannya, ya sudah. Kalau perlu jangan diajak ngomong lagi. Itu kalau sudah benar-benar di akhir dari hidupnya. Saya ingat Bapak Ibu, itu Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil ini adalah salah satu ulama besar di kota Yaman. Beliau S1 dan S2-nya di Universitas Islam Madinah. Jadi semua ulama di Yaman itu muridnya Syekh Muqbil. Nah Syekh Muqbil ini dia semacam pembaruan dakwah. Ya kalau di Indonesia kayak Ustadz Yazid rahimahullah. Jadi kayak Ustadz Yazid lah kedudukannya itu, orang yang membangunnya gitu loh. Ada di Yaman namanya Syekh Muqbil. Dari 4 orang, 5 orang, 10 orang sampai ribuan sekarang. Syekh Muqbil ini sebelum dia wafat, ya, beliau sempat pingsan disebutkan. Beliau sempat pingsan, kemudian beliau terbangun, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Sempat pingsan, jadi beliau pingsan, kemudian sengaja Allah bangunkan dia. Karena selama hidupnya dia memperjuangkan la ilaha illallah. Jadi benar-benar di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat itu. Karena dia pejuang sunnah, pejuang tauhid. Karena sebagian orang pingsan kemudian meninggal, ya kan? Tapi beliau pingsan kemudian bangun hanya untuk mengucapkan itu. La ilaha illallah, wafat. Sama juga seperti sebagian ulama salaf dulu, ya.
ketika dia sedang sakit datang murid-muridnya. Kemudian muridnya ini ingin mentalkinkan la ilaha illallah, tapi muridnya malu karena ini guru besar dia. Akhirnya murid-muridnya ini sengaja membacakan hadis yang mengucapkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Jadi muridnya ada beberapa orang dibaca an fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan muridnya sengaja salah membaca. Kemudian didengar oleh gurunya yang mau meninggal ini, diperbaiki sama gurunya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian dia meninggal. Subhanallah. Meninggalnya di atas ilmu. Dan meninggalnya ketika mengucapkan hadis tentang kalimat tauhid. Maka saya katakan yang paling penting dalam hidup kita adalah akhir kita. Akhir dari kehidupan kita. Maka jangan pernah kita putus asa dari masa lalu yang banyak dosa, banyak kelam, gelap. Itu semua gampang diampuni sama Allah selama kita jujur memperbaiki diri. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini dia bahasan kita pada bab yang ke-18 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada ilmu kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, Pak. Silakan, ini ada mic-nya, atau yang langsung boleh, yang di kertas silakan, Pak. Ada pertanyaan jemaah? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh ada, Masya Allah. Silakan Mbak ya. Bagian mic boleh. Ya. Masya Allah. Kenapa antum ada inisiatif menambah panjang betul kalimatnya? Inilah awal mula muncul bid'ah tuh kayak gini ya Pak. Awalnya tuh kayak gitu. Apa kata Nabi? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa... Keburu mati dia Pak. Makanya singkat-singkat aja. Jadi saya maksud begini ya, jangan buka pintu-pintu yang membuat kita jauh dari sunnah. Jangan buka pintu-pintu. Ya mungkin aja kalau antum melihat kitab-kitab ulama mungkin ada bahasan. Maka kadang-kadang Pak, kita kalau sudah jelas jangan buka aja penjelasan. Jadi ingat ya, Al-Quran dan Sunnah ini secara asal dia jelas, dipahami oleh orang pintar dan dipahami oleh orang-orang awam sebenarnya. Walau ada nanti yang mutasyabihatnya ada, perlu nanya ke ustadz. Agama Nabi ini juga diturunkan kepada orang-orang Badui. Yang kita tahu bagaimana pemahaman Badui. Kecuali kita lebih daripada Badui ya, itu beda cerita. Jadi maksud anak ya, kalau Nabi sudah mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka yang paling terbaik adalah mencukupkan dengan apa yang Nabi sudah cukupkan. Ya, itu yang paling terbaik. Nanti juga ada lagi yang nanya, Ustadz kalau tambah dengan sholawat boleh nggak? Nah, biar lebih afdol kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi wallahu a'lam ya, lebih baik kita cukupkan dengan apa yang Nabi telah ajarkan sama kita ya.
Walaupun mungkin nanti ada penjelasan para ulama, saya tidak tahu ya, tapi yang paling terbaik kata Sufyan Ats-Tsauri, qif min haitsu waqaful qaum. Berhentilah kalian beramal di mana para sahabat berhenti. Maksudnya kalau di situ ya di situ aja, udah jangan tambah-tambah lagi. Itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oh, baru nanya nih. Pak Ustadz, boleh gak orang meninggal dibacakan Yasin? Masya Allah, ya. Ingat, ya. Saya mau jelaskan sedikit, ya. Jadi tolong dipasang EQ yang standar aja, standar. Nah, mestinya tinggi-tinggi. Nanti salah paham nih. Kita tidak melarang orang baca Yasin. Ingat. Ada dengar telinga, Pak? Dengar ya? Dengar. Kita yang belajar Al-Quran dan Sunnah tidak melarang orang baca Yasin. Kita nggak larang. Yasin kitab Allah, surat dalam Al-Quran mulia. Tapi yang kita larang membacanya di sebelah orang yang mau meninggal. Kenapa kita larang? Tidak ada contohnya. Nabi tidak pernah baca Yasin di sebelah orang yang meninggal. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus Yasin? Yasin pendek, ngapa nggak Al-Baqarah sekalian? Kan gitu, Pak. Kenapa nggak Al-Imran? Gitu. Makanya semua hadis, semuanya yang menjelaskan tentang keutamaan Yasin, Yasin jantung Quran, bacalah Yasin di sisi mayat-mayat kalian, semuanya, Pak. Semua hadisnya lemah, bahkan banyak yang maudhu', banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Makanya itulah sebab kenapa kita tidak membaca Yasin. Nabi meninggal, Aisyah nggak baca Yasin. Kemudian Abu Bakar meninggal, Umar tidak baca Yasin, Utsman tidak baca Yasin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Yasin itu bukan disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, kalau kita lakukan berdosa. Ingat, berdosa. Dosanya apa? Minimal kalau itu dilakoni terus dengan penuh keyakinan, minimal orang-orang sedang minum di telaga, Anda nggak minum di telaga Nabi. Itu minimal lah. Jadi kalau mau kehausan silahkan lakukan. Kita enak-enak minum itu, Pak, telaga, Pak. Kita memperjuangkan sunnah dan kita harus yakin kita akan meminum itu kalau kita mengikuti sunnah. Ingat, kita nggak merasa lebih baik, tapi kita yakin kalau kita mengamalkan sunnah kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kita nggak boleh ragu dengan itu. Supaya kita ini kokoh di atas sunnah. Nah, jadi minimal yang melakukan bid'ah itu dia nggak dapat minum telaga Nabi. Ustadz Afwan, bagaimana cara minta uang ke suami untuk makan atau masak, Ustadz? Kebetulan anak-anak juga masih tinggal bersama suami. Kalau Nabi istrinya minta baik-baik aja dicerai. Bukan dicerai, nggak jadi diceraikan, ya. Karena mereka minta kepada Nabi akhirat. Jadi itu ancaman kepada istri-istri Nabi, gitu loh. Jadi nggak dicerai, ya. Kalau Nabi istrinya minta baik-baik aja dicerai, lalu bagaimana dengan kita? Sedangkan suami kan punya kewajiban memberi nafkah, sandang, pangan, papan, mobil, HP, semuanya enggak? Syukran. Baik. Ini suami-suami kayak gini, ya, yang nggak ada tanggung jawab ini, hendaklah dia bertaubat sama Allah. Ingat ya, kalau orang dia menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya, dia melakukan dosa besar. Pantas kalau dia usaha gagal terus, kalau dia meniti karir, hancur karirnya. Kenapa? Ada orang yang dia sia-siakan. Jadi kalau dalam kasus sebagian di masa Nabi, boleh seorang wanita itu mengambil dari dompet suaminya sekedar kebutuhan. Jadi kalau ibu udah minta baik-baik nggak dikasih, lakukan cara yang kedua. Ada cara yang kedua. Ini sesuai syariat, benar ini. Karena terjadi di masa Nabi, ada seorang ngadu sama Nabi. Iya, ngadu kepada Nabi. Dia mengatakan suaminya tidak menafkahi dia.
Maka Nabi mengatakan, ambillah dari hartanya sesuai dengan kebutuhanmu. Sesuai kebutuhan, ya. Ambil untuk apa? Makan hari itu. Lihat ada dompet suami tergeletak, tapi dibuka nggak ada isinya, Ustaz. Susah juga ini berarti. Ya intinya ngomong baik-baik sama suami, ya. Insya Allah lah suami yang seperti ini nggak mungkin lah dia tidak menafkahi isi anak-anak. Mungkin agak bakhil sedikit mungkin, ya. Tapi diingatkan Bu ya, Mas, anak-anak belum makan Mas. Untuk makan sebuah kebutuhan, ingat. Tapi kalau memang dia tidak peduli, ini kezoliman kepada keluarganya. Dan kalau itu sudah bertahun-tahun, ya, udah ibu sabar, dia juga nggak menafkahi, maka termasuk di antara fikih pernikahan, seorang boleh minta cerai kalau suaminya tidak melakukan kewajiban. Boleh, ya, kalau dia tidak menafkahi. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada? Yang langsung? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Apakah itu sama dengan kepada yang muslim gitu? Yang ringan sama nggak? Apa hukumannya seperti itu? Yang orang muslim itu hanya sebagai pembersih aja gitu. Hukuman di neraka itu hanya sebagai pembersih supaya nanti dimasukkan ke surga dalam keadaan bersih. Penjelasan saya. Baik ya. Jadi pertanyaan, apakah keringanan azab untuk Abu Thalib itu juga berlaku untuk orang-orang Muslim? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang Nabi mengkhususkannya untuk Abu Thalib. Ya. Jadi jangan kita bilang sekedar pembersihan. Enggak Pak. Muslim kalau dia masuk neraka akan banyak yang disiksa dalam diri dia. Ada dosa lisan, ada dosa kaki, dosa mata, dosa telinga. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi azab ringan untuk Abu Thalib, ringan ini karena dibandingkan dengan yang lebih besar gitu loh. Jadi bukan ringan dengan bahasa kita, oh berarti nggak sakit, enggak. Azabnya berat, tapi khusus bagi Abu Thalib, dia hanya memakai sendal atau sepatu, kepalanya terbakar. Namun ini khusus untuk Abu Thalib. Kenapa? Tidak berlaku kepada Muslim yang lain, karena dosanya orang-orang beriman itu beraneka ragam. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun hadis ya yang menjelaskan bahwasanya orang Muslim juga mendapatkan keringanan seperti Abu Thalib. Tapi seorang Muslim justru lebih. Jadi kalau ada orang Muslim dia melakukan dosa besar, peluang dia masuk surga lebih hebat daripada Abu Thalib. Abu Thalib nggak bisa masuk surga lagi Pak. Jadi walaupun Abu Thalib mendapatkan keringanan, bisa jadi seorang Muslim jauh lebih ringan, atau mungkin tidak diazab sama sekali. Ingat, hanya dosa syirik yang membuat kekal dalam api neraka. Selain dosa syirik, kalau tidak sempat taubat di akhirat, Allah bisa mengampuninya dengan kehendak Allah, atau Allah menyiksanya dalam neraka. Misal, ada seorang wanita, ya, dia suka bergibah terus dia nggak sempat taubat. Di akhirat Allah panggil dia. Kalau Allah ingin merahmati dia, diampuni dosa gibahnya. Kalau Allah tidak merahmati dia, dipanggil, Bu, pernah gibah di dunia, singgah ke neraka saya sekali aja ya. Berapa lama ya Rob? 1 hari aja. Gara-gara dosa gibah. Berarti 1000 tahun. Maka berhentilah bergibah, ibu-ibu. Ingat itu. Baik. Baik, ini ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.